Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Puji serta syukur hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga kita dapat bertemu, bertatap muka, bersilaturahmi, kembali dipertemukan pada kajian Golden Habit Forum pada pagi hari ini. Salawat serta salam, mari senantiasa kita curah limpahkan kepada suri tauladan kita, junjungan kita semua, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabiin, tabiatnya, dan juga para pengikutnya hingga akhir zaman. Ibu, Bapak, seluruh partisipan Golden Habit Forum yang dirahmati oleh Allah, Alhamdulillah pada pagi hari ini Golden Habit Forum sudah memasuki episode yang ke-170. Dan insya Allah Ustadz Agus Kaca, guru kita semua akan menyampaikan topik yang berkaitan dengan berijtihad memutuskan aktivitas. Ini karena sudah bukan bulan Agustus lagi, jadi topik tentang merdekanya sudah bergeser karena kita sudah masuk di bulan September saat ini. Ya, Ibu Bapak sekalian, sebelum kita mulai kajian pada pagi hari ini, mari sama-sama kita buka kajian pada pagi hari ini dengan melafazkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, waktu dan tempat kami persilakan kepada Ustaz Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, segenap partisipan Golden Habit Forum, rahimakumullah, moderator Mas Ikhwanul Muslim, ya kita bersyukur ini sebarannya sudah mewakili Indonesia dari Papua, NTT, Sulawesi, Kalimantan, Jawa lengkap dari timur, tengah, Jawa Barat, DKI, Banten sudah terlihat, ya. Sumatera juga sudah ada, dan mudah-mudahan ini tetap menjadi forum silaturahim kita bersama sambil kita mengupdate keberagamaan kita pelan-pelan, ya, sehingga pada akhirnya kita akan bisa menjadi pribadi Muslim yang sebenar-benarnya. Ya. Dan Bapak Ibu sekalian, topik kita kali ini ya, tentang ijtihad memutuskan aktivitas. Ini episode yang ke-170. Topiknya beristihad memutuskan aktivitas. Nah, Bapak-Ibu sekalian, kita hari-hari pasti selalu melakukan aktivitas selama hayat masih dikandung badan. Dan kalau kita identifikasi aktivitas-aktivitas yang kita lakukan, itu dapat dikategorikan ke dalam 3 jenis aktivitas. Aktivitas itu sama dengan amal. Jadi bahasa Arabnya adalah amal. Ada amal soleh berarti aktivitas soleh.
Jadi aktivitas yang dilakukan oleh manusia secara garis besar terdiri dari 3 jenis aktivitas. Yang pertama adalah aktivitas soleh. Kemudian yang kedua adalah aktivitas lagho. Yang ketiga aktivitas mungkar. Aktivitas soleh itu adalah aktivitas yang bernilai ibadah. Kita sudah bahas sebelumnya, aktivitas apa yang bernilai ibadah. Ibadah adalah at-taqarrub ilallah bimtisali awamirihi wastina binawahihi wal amal bima adzina bisyari. Jadi amal soleh itu yang pertama adalah melaksanakan perintah Allah. Yang kedua, menjauhi larangan Allah. Yang ketiga, memastikan bahwa yang kita lakukan sesuai syarat. Ya, artinya tidak melanggar syarat. Ini adalah aktivitas yang bernilai ibadah. Kemudian yang kedua adalah aktivitas lagho. Lagho itu adalah aktivitas sia-sia. Aktivitas yang tidak memberi manfaat. Tidak ada manfaatnya. Meskipun juga tidak termasuk aktivitas yang berdosa. Ya, tapi tidak bermanfaat. Jadi perbuatan-perbuatan yang nilai kemanfaatannya mendekati nol. Jadi tidak ada manfaatnya. Itu adalah aktivitas lagho. Yang ketiga, itu adalah jenis aktivitas yang termasuk mungkar. Aktivitas mungkar itu aktivitas yang kebalikan dari ibadah. Terhadap perintah diabaikan. Ya. Mengabaikan perintah itu adalah mungkar. Terhadap larangan dilakukan. Jadi harusnya dijauhi, tapi justru larangan dikerjakan. Yang ketiga, amalnya, aktivitasnya tidak sesuai syarat. Ya. Jelas dilarang, jelas tidak boleh, tetapi dilakukan. Ya. Tidak ada ketentuan syarat yang mendasari amalan itu. Ini amalan mungkar. Ya. Jadi memberikan dampak dosa. Nah, inilah potensi amal yang bisa kita lakukan. Kita bisa melakukan amal soleh, bisa melakukan amal lagho, dan bisa melakukan amal mungkar. Ini potensi amal yang mungkin kita lakukan. Kita menjadi orang baik kalau amalan soleh banyak kita aktualisasikan, porsi amal solehnya lebih berat, sakulat mawazinuh, jadi timbangan amal solehnya itu lebih berat. Nah, kita akan rugi kalau banyak amalan lagho, apalagi amalan mungkar. Nah, Bapak-Ibu sekalian, persoalannya kemudian kita mau memilih yang mana. Jadi potensi itu ada di hadapan kita, dan di dalam perjalanan waktu kita, potensi ketiga jenis amal ini selalu kita hadapi setiap saat. Ya, dalam perjalanan waktu kita menghadapi potensi 3 jenis amal ini. Kita milih yang mana? Dalam melewati itu, kita memutuskan milih yang mana. Apakah milih yang amal soleh? Apakah milih amalan lagho? Apakah milih amalan mungkar? Nah, kehidupan manusia di dalam perjalanan hidupnya, ini Allah berfirman, ya,
Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri. Demi al-asr. Innal insana lafi khusrin. Sungguh manusia itu berada di dalam kerugian. Illalladzina amanu wa amilus shalihat. Kecuali yang beriman, beramal soleh, watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Saling ingat mengingatkan, saling nasihat menasihati untuk berada di dalam kebenaran dan sabar di dalam kebenaran itu. Jadi ya sekalian, berdasarkan ayat Allah ini, kita akan masuk yang beruntung atau yang merugi. Setiap tahapan waktu, setiap tahapan al-asr, kita beristihad memilih amal atau aktivitas. Jadi kita dihadapkan pada pilihan amal atau pilihan aktivitas. Kita memilih melakukan apa. Memutuskan memilih beriman dan beramal soleh, ini kita tidak akan rugi. Tidak rugi berarti kita beruntung. Karena kebanyakan manusia fi husrin. Kebanyakan manusia berada di dalam kerugian. Ketika dia tidak memilih amalan soleh, dia rugi. Ketika dia tidak memilih beriman, dia rugi. Nah, kalau yang diputuskan adalah memilih amalan lagho, dia akan rugi. Ya. Jadi kita bisa klasifikasikan amalan kita masuk soleh atau lagho. Kalau yang dipilih kok membiarkan waktu berjalan dengan sesuatu aktivitas yang lagho, yang tidak bernilai, maka kita rugi. Nah, yang celaka adalah memutuskan memilih amalan mungkar. Sudah tahu ini larangan Allah, kok memilih melakukan. Berarti kita ini termasuk golongan yang celaka. Apalagi kalau kita memilih untuk tidak beriman, maka akibatnya mengerikan. Ini kehidupan kita sebagai manusia diliputi oleh pilihan-pilihan. Jadi setiap saat kita memilih, memutuskan melakukan atau tidak melakukan suatu aktivitas. Itu pilihan-pilihan yang senantiasa kita putuskan setiap saat. Ini sampai kapan? Sampai Allah memanggil kita. Kita melakukan pilihan-pilihan untuk melakukan apa atau tidak melakukan apa. Dan memang, Bapak-Ibu sekalian, kita diberikan wewenang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memilih apa yang kita lakukan. Allah berfirman, "Qulil haqqu mir rabbikum." Katakanlah kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Faman syaa fal yu'min wa man syaa fal yakfur. Siapa yang mau beriman, silahkan beriman. Yang mau kufur, silahkan kufur dengan akibat masing-masing. Jadi kita punya wewenang untuk memilih, melakukan atau tidak melakukan suatu aktivitas. Full authority. Ya, otoritas ada pada diri kita. Nah, di antara jenis manusia
ada manusia mukmin yang sukses. Di dalam Quran, ya, surah Al-Mu'minun, ya, di situ Allah menyebutkan qad aflahal mu'minun. Sungguh sukses orang-orang mukmin itu. Alladzina hum fi sholatim khasyi'un. Mereka yang khusyuk di dalam sholatnya. Walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun. Dan mereka yang menghindari perbuatan aktivitas lagwi. Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Mereka pengamal zakat. Walladzina hum li furujihim hafidun. Mereka menjaga farajnya, menjaga syahwat seksualnya. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Mereka yang terhadap amanat dan janjinya menjaga. Walladzina hum ala sholawatihim yuhafidun. Mereka yang menjaga sholat-sholatnya. Ulaika humul warisun. Mereka adalah pewaris. Alladzina yarisunal firdaus hum fiha khalidun. Mereka pewaris firdaus, surga firdaus. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya, ayat ini menunjukkan orang mukmin yang sukses itu adalah sholatnya khusyuk. Ya, sholat khusyuk itu antara yang dibaca dengan yang diimplementasikan itu pas cocok. Orang yang sholat khusyuk itu dia bertauhid, menjalani hidup sesuai petunjuk Allah. Itu orang yang sholatnya khusyuk. Jadi ketika dia sudah bisa menjalani hidup sesuai petunjuk Allah atas dasar tauhid, maka dia salatnya khusyuk. Bukan orang yang ketika sholat nggak ingat yang lain. Ya. Tapi khusyuk itu sesungguhnya bagaimana antara apa yang diucapkan di dalam sholat itu matching, sesuai dengan amaliyahnya. Itu khusyuk. Yang kedua, ya, jauh dari amal lagho. Jadi porsi laghonya meskipun ada sedikit. Ya. Kita tidak mungkin menghindari 100% amalan lagho, tapi porsinya adalah sedikit. Mu'ridun. Mu'ridun itu artinya menjaga supaya jangan banyak amalan-amalan yang bersifat lagho, yang tidak punya manfaat. Jadi dia beristihad betul bagaimana setiap amalan yang dilakukan adalah amalan yang bermanfaat. Kemudian menjaga syahwat seksual. Ini luar biasa syahwat seksual itu. Zuyyina linnasi hubbus syahwat minan nisa. Ini kalau nggak bisa menjaga, berarti dia tidak menjadi mukmin yang sukses. Dia jaga syahwat seksualnya hanya dilampiaskan kepada pasangan yang sah, pasangan pernikahannya. Di situ tempat melampiaskan syahwat seksual dan itu tidak termasuk amalan mungkar. Yang mungkar adalah yang di luar itu. Kemudian menjaga amanat, dapat dipercaya, ya, menjaga amanat dan janji sehingga dia menjadi orang yang dapat dipercaya. Kemudian menjaga sholat-sholatnya, sholat fardunya dijaga pengamalannya, ya, sholat fardunya dilakukan di awal waktu berjamaah di masjid, itu berarti dia jaga betul sholatnya. Kemudian sholat tatawuknya itu betul-betul dijaga. Ini mukmin yang sukses, ya. Ini menjaga aktivitasnya itu aktivitas amal soleh
lahonya sedikit, mungkarnya sedapat mungkin mendekati nol. Ya. Nol saya kira tidak mungkin, ya, tidak mungkin. Ya. Tetapi kita buat sesedikit mungkin kita melakukan perbuatan-perbuatan mungkar. Kalau terpaksa atau entah kenapa atas dorongan-dorongan tertentu terpaksa berbuat kemungkaran, maka itu harus kita memorize, kita catat untuk kemudian kita mohonkan ampun kepada Allah. Yang repot itu kan berbuat mungkar tidak sadar kalau dia berbuat mungkar, sehingga tidak mohon ampun atas perbuatan itu. Sehingga kalau kita karena sesuatu hal terpaksa berbuat mungkar, maka kita harus ingat perbuatan mungkar itu untuk kita mohonkan ampun kepada Allah. Orang yang beristighfar tidak sadar atas perbuatan mungkar apa. Ya. Nah, istighfarnya itu akan ampang, ya. Akan tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap apa? Terhadap perbuatannya. Tetapi kalau kita beristighfar, kita sadar atas perbuatan mungkar apa yang kita lakukan, maka istighfar kita akan punya dampak yang dahsyat. Nah, Bapak Ibu sekalian, mari kita mulai bagaimana kita beristihad memutuskan aktivitas. Kita dalam satu hari aktivitas itu, ya. Nah, kalau kita di dalam apa namanya kalender Islam, kalender Hijriah, itu hari itu kan dimulai dari maghrib. Maghrib itu adalah pergantian siang dengan malam. Jadi pergantian siang malam, ya mulai tenggelam matahari sampai masuk waktu Isya itu adalah pergantian siang malam. Kita setiap hari mengawali. Itulah awal hari. Nah, kita mulai bagaimana beristihad memutuskan aktivitas di pergantian siang dan malam ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, di pergantian siang dan malam ini, amalan terpenting adalah sholat maghrib. Yang lain ada yang penting-penting. Ya. Tetapi yang terpenting pada waktu pergantian siang malam, ini adalah sholat maghrib. Itu amalan yang paling penting. Ya. Kemudian ada amalan-amalan lain yang juga memiliki nilai yang tinggi. Ya. Ini hadis ya, dari Abu Hurairah, riwayat Muslim. Rasulullah bersabda, maukah aku tunjukkan kepada kalian sesuatu yang dengannya Allah menghapus dosa-dosa dan mengangkat derajat? Para sahabat berkata, tentu wahai Rasulullah. Maka Rasulullah bersabda, menyempurnakan wudhu pada saat-saat yang tidak disukai, banyak melangkah ke masjid, dan menunggu sholat setelah sholat. Itulah yang namanya ribat. Mencurahkan diri dalam ketaatan, itulah yang namanya ribat. Nah, jadi pada waktu pergantian siang malam ini, ya, amalan terpenting adalah sholat maghrib, dan ada amalan istimewa menunggu sholat setelah sholat. Artinya kalau kita ke masjid, sholat maghrib, kita menunggu di masjid untuk hadirnya Isya. Hadirnya Isya, kita tunggu di masjid, maka dalam pergantian siang malam ini ada amalan yang sangat istimewa, yakni pada waktu ini kita berada di masjid. Ini istimewa. Nah, Bapak Ibu sekalian, di dalam menghadapi amalan istimewa ini, apa yang kita putuskan? Dalam menyambut maghrib, ya, ini menjelang maghrib, apakah kita
Di dalam benak kita sudah meyakini bahwa pergantian siang malam ini ada amalan istimewa yang namanya sholat maghrib dan iktikaf di masjid. Nah, maka kita memutuskan setiap menjelang maghrib, bagaimana kita menyambut maghrib. Jadi kalau kita sudah menganggap maghrib itu penting melaksanakan sholat fardu di masjid, maka sebelum maghrib kita sudah bersiap-siap untuk bisa melaksanakan sholat maghrib di masjid. Nah, kemudian kita memutuskan apa tidak? Kita memutuskan apa? Nah, nanti akan kita buktikan nanti sore kita memutuskan apa tidak. Kita memutuskan melakukan apa menjelang masuk waktu maghrib. Kemudian amalan terpenting, sholat maghrib. Kita memutuskan melakukan sholat maghrib di rumah, atau melaksanakan sholat maghrib di masjid, atau melaksanakan sholat maghrib di mana. Itu nanti kita akan memutuskan sore nanti. Kita akan memutuskan mau melakukan di mana. Nah, kalau kita melakukan, saya nanti sholat maghribnya, saya putuskan nanti saya akan sholat maghrib di masjid berjamaah. Nah, ini adalah keputusan kita. Kemudian kita akan menjaga sholat tatawu'nya apa tidak? Nah, kalau kita ke masjid kan ada sholat tahiyatul masjid, ada sholat rawatibnya. Kemudian aktivitas apa selama waktu maghrib? Kita bisa memutuskan bahwa setelah sholat maghrib saya berdiam di masjid, beriktikaf di masjid. Ini keputusan-keputusan, ya, Bapak Ibu sekalian, yang bisa kita ambil ketika kita melewati pergantian siang malam. Jadi keputusan apa yang kita lakukan? Nah, keputusan yang kita lakukan berulang-ulang itu akan menjadi habit, akan menjadi kebiasaan. Habit atau kebiasaan adalah amalan mudawamah. Amalan yang menjadi habit, amalan yang menjadi kebiasaan. Kalau kita berani memutuskan mengambil amalan-amalan terbaik pada pergantian siang malam ini selalu kita lakukan pada waktu itu, maka kita akan menjadi orang istimewa di waktu itu. Jadi kita melewati maghrib sampai isya dengan aktivitas-aktivitas istimewa. Ini adalah pilihan, Bapak Ibu sekalian. Sebab kita juga bisa mengambil keputusan melakukan aktivitas-aktivitas yang tidak istimewa. Misalnya, habis maghrib kita gunakan untuk nonton sinetron. Nah, ini minimal ya dia bisa berakibat sebagai melewatkan maghrib dengan amalan lagho. Kita lewatkan dengan sesuatu yang tidak berguna. Ini adalah keputusan-keputusan kita. Kita memutuskan melakukan yang mana. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini habit yang bisa kita bangun pada pergantian siang malam. Mulai dari perjalanan ke masjid. Kita habitnya kita lakukan sebelum masuk waktu maghrib atau setelah masuk waktu maghrib. Idealnya sebelum masuk waktu maghrib kita sudah berjalan menuju ke masjid. Di situ kita bisa membangun perjalanan ke masjid dengan doa perjalanan menuju masjid. Allahumma aj'al fi qalbi nuron dan seterusnya. Bagaimana kita berdoa menuju masjid itu bisa menjadi pilihan amal kita ketika melakukan perjalanan ke masjid. Nanti sampai masjid, kita melakukan sholat tahiyatul masjid.
Kemudian apa? Sholat maghrib berjamaah di masjid. Ya. Zikir dan doa ba'da sholat. Ya. Nanti tambah sholat apa? Sholat rawatib. Kemudian kita bisa memutuskan iktikaf. Selama iktikaf kita bisa memutuskan untuk tadarus Al-Quran. Nah, sehingga keputusan yang kita ambil di waktu maghrib isya, ya, pergantian siang malam, itu adalah keputusan-keputusan untuk beraktivitas yang bernilai tinggi, bernilai istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini adalah tergantung dari keberanian kita mengambil keputusan. Ya. Kita memutuskan beraktivitas yang mana. Ya. Ini sepenuhnya adalah otoritas kita. Kita adalah memilih melakukan perbuatan yang bernilai tinggi, bernilai sedang, atau bernilai rendah, atau bahkan bernilai negatif. Ini semua adalah keputusan-keputusan yang bisa kita ambil, ya, dan kita sepenuhnya berwenang untuk memutuskan pada saat pergantian siang dan malam. Nah, Bapak sekalian, sekedar refreshing, ya, apa yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa kalau kita mengambil keputusan, itu dasarnya tauhid. Menjadikan Allah sebagai pertimbangan terpenting dalam berpikir dan memutuskan untuk melakukan atau tidak melakukan aktivitas. Maka perjalanan waktu itu, kita memutuskan melakukan apa yang menurut Allah baik, itu yang kita lakukan. Dan yang baik itu derajatnya juga ada berderajat-derajat. Kita melakukan mana yang nilai kebaikannya lebih tinggi. Ini dasar kita mengambil keputusan. Nah, selanjutnya, eksekusinya bagaimana? Ada mekanisme akhlakul Quran. Ya, mekanisme batin yang hanya mengizinkan aktivitas yang sesuai petunjuk Allah. Maka keputusan kita melakukan aktivitas itu nanti akan bernilai ibadah. Ini cara berpikir, ya, bagaimana kita mengambil keputusan-keputusan terhadap perjalanan al-asr kita, sehingga, ya, nilai aktivitas kita itu bernilai soleh. Amalan kita menjadi amalan yang soleh, ya, sehingga dengan amalan yang soleh ini, Bapak-Ibu sekalian, kita akan mendapatkan kebahagiaan fit dunya wal akhirah. Dan mengambil keputusan itu sehari bisa puluhan, ratusan keputusan-keputusan yang kita ambil dalam setiap perjalanan waktu kita. Marilah kita memutuskan aktivitas kita bil ilmi, dengan ilmu, ilmunya adalah petunjuk Allah, sehingga kita memutuskan beraktivitas atau tidak beraktivitas, dasarnya adalah petunjuk Allah. Sehingga ini matching dengan doa kita, ihdinas siratal mustaqim. Ya. Aktualisasinya di dalam mengambil keputusan terhadap permohonan petunjuk itu, kita sandarkan pada petunjuk Allah. Mudah-mudahan bermanfaat, berkenan Bapak Ibu bisa memperkaya, ya, dari kajian kita hari ini. Ya. Mudah-mudahan nanti akan meningkatkan perspektif kita di dalam memahami Islam dan bagaimana kita bisa mengamalkan Islam menjadi semakin baik. Hadanallah yakum ajma'in, nasr minallah fatkun karib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.